Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala bil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan fil ayati ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Sehingga yang insya Allah sebentar lagi kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Melalui mimbar Jumat pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perkataan dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik bagi kita semua. Oleh karena itu, kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan keselamatan dan tidak ada jalan kebahagiaan selain daripada jalan yang telah dicontohkan, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada hari ini yaitu perjalanan terberat, yaitu perjalanan ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada pertanyaan, kemanakah perjalanan yang jauh dan begitu memberatkan? Ada sebagian orang mengatakan perjalanan yang jauh dan memberatkan ketika manusia berkeliling dunia atau berkeliling Nusantara. Sebagian lagi ada yang mengatakan perjalanan yang jauh dan memberatkan ketika manusia mendaki gunung yang tinggi, menyeberang lautan dan sebagainya. Jawaban ini memang tidak salah secara kasat mata. Perjalanan tersebut memang jauh dan sangat melelahkan. Selain membutuhkan fisik yang prima, kita yang harus memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan bersama perjalanan yang jauh dan memberatkan itu,
bukan mendaki gunung dan berkeliling Nusantara, tetapi perjalanan yang jauh itu ternyata perjalanan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, ke masjid. Karena ada sebagian orang mampu mendaki gunung, berkeliling Nusantara, ada lagi yang mampu berwisata keliling dunia, tetapi ketika jarak antara rumah dengan masjid tidak sampai berpuluh dan beribu meter, ternyata langkah kakinya tidak sampai ke masjid. Padahal perjalanan ke masjid tidak membutuhkan biaya yang mahal, tetapi langkah kakinya pun tidak sampai ke masjid. Ini membuktikan bahwa perjalanan yang jauh dan memberatkan adalah perjalanan menuju ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita simak saat Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada salah seorang sahabat Nabi yang tunanetra yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai orang yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Maka saya mohon untuk diberi keringanan untukku untuk sholat di rumah. Saat itu juga Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika beliau hendak pulang, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, apakah engkau mendengar suara azan? Kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dia menjawab, benar ya Rasulullah, saya mendengar suara azan. Kemudian Rasulullah menegaskan, kalau demikian, hendaklah engkau memenuhi panggilan azan tersebut. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW tersebut, Abdullah bin Umi Maktum begitu semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dapatkah kita bayangkan seorang tunanetra tidak memiliki penuntun, di mana pada saat itu belum ada cahaya penerangan dan masih banyak binatang buas? Ternyata sosok Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra itu begitu semangatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, marilah kita belajar dari kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ban. Ia rela menempuh perjalanan dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi dengan menempuh perjalanan selama 3 jam lamanya. Beliau rela menempuh perjalanan yang jauh karena mendapatkan motivasi dari Rasulullah SAW tentang betapa banyaknya pahala bagi orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat liwam wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kisah ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama memakmurkan masjid dengan cara sangat sederhana, yaitu tunaikan sholat berjamaah di masjid. Apalagi alhamdulillah kita sudah dipertemukan Allah Ta'ala di bulan yang penuh berkah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya pada bulan ini untuk mengumpulkan pundi amal dan pahala dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid, terutama sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejauh apapun jarak antara rumah dan masjid, jikalau hati terniat untuk mendatanginya, maka akan terasa dekat. Sedekat apapun jarak rumah dengan masjid, jikalau di hati tidak terniat untuk mendatanginya, maka akan terasa jauh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil innaka Hamidum Majid. Allahumma fir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.